Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang adik-adik. Apa kabar nih? Kabarnya kakak harap kabar adik-adik baik ya. Gitu. Perkenalkan, nama kakak Kak Rizky Manfaiz Pratama. Adik-adik boleh panggil kakak Kak Faiz. Gitu. Oh ya, hari ini kakak mau berbagi kebahagiaan sama adik-adik dengan berbagi cerita anak yang judulnya Krauk Krauk. Penasaran kan? Gitu. Cerita Krauk-Krauk ini ditulis oleh penulis Dian Kristiani, yang mana ilustratornya bernama Ella Elviana dan penerbitnya diterbitkan oleh Harum Turin. Oh iya, sebelum kakak cerita, adik-adik perlu diingat bahwasanya hak cipta tetap berada pada penulis dan juga dan penerbit. Kalau gitu, udah penasaran kan? Udah siap buat dengerin ceritanya? Kakak mulai ya. Krauk-Krauk. Suatu hari, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Di kampung tempat Budi tinggal, masyarakat di kampungnya akan menyemarakan hari 17 Agustus. Suatu hari, Budi berjalan-jalan keluar rumah. Lalu, ia membaca pengumuman bahwasannya ada lomba 17 Agustus. Wah, aku ingin sekali mengikuti lomba. Lomba makan kerupuk lagi. Aku pasti menang. Batinda Budi antusias. Pada hari itu juga, Budi pergi ke pasar untuk membeli kerupuk. Di sana, ia bertemu teman-temannya. Salah satunya Dipo. Ia melihat Dipo membeli banyak kerupuk untuk latihan lomba. Budi pun tertegun, kaget, dan ia pun membantu. Wah, mereka ingin juga berlatih. Aku perlu kerupuk untuk lebih baik. Aku perlu kerupuk lebih banyak untuk latihan juga seperti Dipo. Budi membeli banyak kerupuk dan membawanya kemanapun dia pergi ketika bermain. Pada hari itu Budi bertekad untuk tidak akan kalah dan akan terus berlatih untuk lomba makan kerupuk. Hari demi hari berlalu. Budi terus berlatih makan kerupuk di mana saja, kapan saja. Bahkan ketika bermain bersama teman-temannya, ia pun tetap membawa kerupuk ke mana-mana untuk berlatih. Ketika ia bermain sendal bakiak bersama teman-temannya, ia membawa kerupuk. Bahkan ketika ia bermain balap karung dengan teman-temannya, ia tetap membawa kerupuk kemana-mana. Suatu hari, bahkan ketika mereka bermain pecah balon, Budi tetap tidak melepaskan kerupuk tersebut dari mulutnya dan berlatih, terus berlatih. Sewaktu-waktu, Budi melihat cara Dipo berlatih dengan cara menggantungkan kerupuknya dengan tali yang dililit di atas pohon. Budi berpikir, oh, jadi seperti itu ya caranya latihan makan kerupuk. Kalau begitu caranya, aku yakin aku bisa menang. Kemudian Budi meniru cara Dipo berlatih. Ia menjajarkan kerupuk demi kerupuk yang banyak sekali dan ia lilit dengan tali dan digantung. Lalu ia makan satu demi satu. Berhasil. Aku hanya butuh 10 detik. Hebat. Aku pasti menang, pikir Budi. Ia sudah berlatih sangat keras, sehingga ia berpikir kalau dia akan juara di hari perlombaan.
Hari perlombaan pun tiba. Budi berhadapan dengan Dipo di hari lomba. Budi berpikir, aku pasti menang. Akan aku tunjukkan hasil latihanku. Aku sudah siap. Namun, ada apa ini? Budi terbatuk-batuk. Budi tidak bisa sama sekali memakan kerupuk yang mana teman-temannya sudah menghabiskan separuh dari kerupuknya di perlombaan. Budi batuk terus. Dia berpikir, bagaimana ini? Aku tidak mengira karena terlalu banyak makan kerupuk, aku akan menjadi batuk-batuk seperti ini. Pada akhirnya, Dipolah yang juara perlombaan tersebut. Budi pun tersedih. Pada saat penyerahan hadiah lomba, Dipo naik ke podium dan mendapatkan kotak yang besar. Dipo penasaran, apa ya isi hadiah itu? Aku juga ingin mendapatkan kotak sebesar Dipo. Ternyata ketika membuka kadonya, hadiah yang Dipo dapat hanyalah kerupuk juga. Adik-adik. Dan teman-temannya tertawa bahwasanya hadiah yang Dipo dapat itu dari lomba makan kerupuk adalah kerupuk yang lebih banyak dan lebih banyak. Selesai ceritanya. Jadi begitu ceritanya adik-adik. Kakak ingin menyampaikan pesan moral yang bisa adik-adik dapat dari cerita Krau-Krau karya Dian Kristiani ini ialah adik-adik tidak selalu apa yang adik-adik usahakan dan impikan akan sesuai dengan harapan adik-adik. Ada kalanya di suatu waktu ketika adik-adik dewasa, adik-adik tidak bisa menyangka bahwa hal-hal yang adik usahakan pasti akan terjadi sesuai dengan ekspektasi adik. Adik-adik akan diajarkan untuk menerima dan berpikir untuk lebih realistis kepada apa yang terjadi di kehidupan adik-adik di kemudian hari.